Jangan terlalu karir lu, jangan terlalu sukses lu, nanti nggak ada cowok yang mau. Salah besar, nggak ada cowok cupu yang mau maksudnya. Seberapa penting kemapanan dalam hubungan percintaan bagi wanita? Sangat penting. Jadi bukan cuma buat pria doang. Kita udah hidup di abad 21. Kalau dulu cewek nggak boleh kerja, cewek nggak boleh sekolah malah. Kalau sekarang cewek harus sekolah malah. Cewek sekarang lebih berprestasi, lebih hebat, lebih keren, dan bisa lebih sukses daripada cowok gitu. Jadi kalau kamu nggak gunakan kesempatan ini, kamu yang rugi sendiri, ladies. Ya, kamu harus punya kekuatan ekonomi. Gitu. Kamu harus punya kekuatan ekonomi, kamu harus kerja, kamu harus cari uang, kamu harus mapan. Kenapa? Satu ya, kamu jadi bisa bebas menggunakan uang. Gitu. Jadi bebas menggunakan uang kalau itu uang kamu sendiri. Ya misalnya udah menikah gitu, kamu bebas menggunakan uang, kamu bebas untuk beli skincare, untuk beli baju, untuk beli tas dan segala macam kamu bebas tanpa harus minta sama suami, tanpa harus bergantung sama orang. Oke, itu kan misalnya dalam konteksnya sudah menikah misalnya. Tapi yang paling penting adalah kalau kamu punya kekuatan ekonomi, kamu mapan, kamu bisa memfilter pria-pria minder yang bermindset kuno. Ingat ya, cowok-cowok minder bermindset kuno itu takut sama cewek mapan. Kamu seringan dengarkan lu jangan terlalu karir lu, jangan terlalu sukses lu, nanti nggak ada cowok yang mau. Salah besar, nggak ada cowok cupu yang mau maksudnya, ya, gitu. Jadi bagus, semakin kamu sukses, semakin kamu mapan, cowok-cowok cupu semakin nggak ada yang mau sama kamu. Jadi kamu sudah otomatis memfilter cuma cowok-cowok keren yang mau ngedeketin kamu. Ini pentingnya, kamu mapan, kamu keren. Ya, dengan begitu kamu sudah banyak memfilter cowok-cowok cupu. Kalau misalnya kamu nggak mapan, ya kamu aja bokek, yang ngejar kamu juga jadinya cowok biasa-biasa aja, cowok-cowok cupu yang kebanyakan di sekeliling kamu ngejar kamu gitu. Jadi kalau kamu ingin menyingkirkan nih cowok-cowok bokek, cowok-cowok madesu ini yang deket-deketin kamu ini, kamunya harus mapan, kamunya harus naik, kamunya harus upgrade, kamunya harus mencuat. Nah, cowok-cowok ini nggak bisa ngikutin kamu, minder dia lihat kamu, wow, kabur semua, buyar. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC-Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC-Star? KC-Star itu adalah program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap. Mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC-Star. Dan satu hal lagi, ketika kamu punya kekuatan ekonomi, ketika kamu jadi mapan, kamu jadi bisa memilih cowok berdasarkan hati. Tadi saya udah bilang kan di depan pas jelasin sama soal cowok ya, saya udah jelasin soal cowok bahwa cewek itu memilih pakai hati, tidak menilai pakai uang. Kecuali dia lagi butuh uang. Nangkep ya? Ada mungkin memang ya wanita-wanita yang mungkin butuh uang, orang tuanya sakit atau apa segala macem ya. Jadi dia terpaksa menikahi dengan pria yang mapan yang meskipun sebenarnya dia tidak suka. Ada kejadian-kejadian seperti ini, ada banyak di Indonesia. Nah makanya supaya itu nggak kejadian sama kamu. Makanya supaya kamu punya kebebasan untuk memilih. Supaya kamu bisa menilai pria tanpa menilai hartanya. Kamunya harus mapan. Nangkep nggak? Kalau kamu sudah punya uang, kamu nggak perlu uang dari cowok. Nangkep nggak? Kalau kamu nggak perlu uang dari cowok, jadi kamu beneran bisa menilai dia berdasarkan kenyamanan, berdasarkan suka nggak ya, seneng nggak ya, suka nggak ya, nyaman nggak ya, bikin dia happy, bikin aku happy nggak ya, nangkap ya maksud gue ya. Tapi kalau kamu bokeh, kalau kamu nggak punya kekuatan ekonomi, kamu lemah, ya, kamu butuh dibantu sama orang lain, maka ketika ketemu cowok, kamu kan jadi menilai uangnya gitu. Itu bikin kamu jadi menilai uang. Aduh gue butuh gitu. Gue butuh cowok yang bisa ngasih gue uang. Gue butuh cowok yang bisa menghidupi gue. Ya, akibatnya kamu gak bahagia.
Anggap, dan ini yang terjadi sama banyak perempuan di Indonesia. Karena mereka nggak punya kemampuan ekonomi, jadi mereka terpaksa ya menikah dengan pria yang mereka nggak suka, sebenarnya mereka nggak cinta sebenarnya. Demi apa? Demi ada yang bisa menghidupi mereka, demi ada yang bisa memberi makan mereka, demi ada yang bisa menjamin masa depan mereka. Karena itu kamu harus mapan. Ambil kendali, kamu yang pegang sendiri kendali itu. Masa depan kamu yang jamin sendiri. Kehidupan, kebutuhan kamu yang penuhi sendiri. Kamu mapan, kamu gak butuh uang dari orang lain. Dengan begitu, kamu bisa menilai cowok. Kalau ketemu cowok, kamu gak perlu ngelihat uangnya lagi. Kamu beneran cuma menilai orangnya nyaman gak, bikin happy gak, ganteng gak, kan? Enak gak kalau sama dia? Kamu bisa nilai itu doang, ya kan? Because you don't need any money from him. Ini yang akan bikin kamu jadi powerful. Ini bikin kamu juga tidak bergantung pada laki-laki. Tidak bergantung pada suami ini kalau udah menikah ya. Biasanya kalau urusan cewek ini, kalau urusan duit ini biasanya dalam konteksnya menikah biasanya. Ya, karena biasanya kalau cewek udah menikah dia nggak bekerja, dia dapat uang dari suaminya gitu. Tapi kalau bergantung sama suami, kalau kamu dapat suaminya yang baik, ya bagus. Kita semua mengucapkan selamat. Tapi kalau kamu dapat suaminya yang gak baik, kamu mati gitu. Kamu mati, apa yang bisa kamu lakuin? Gak bisa apa-apa. Saya pernah ada kasus ya yang curhat sama saya. Dia dikasih uang sama suaminya cuma berapa lupa saya, 20.000 apa sehari gitu. Dan 20.000 itu dia udah harus masak atau apa gitu. Dan intinya pelit gitu, suaminya pelit dan dia tuh kayak disiksa secara, dia di abuse secara financial istilahnya. Dikasih duitnya sedikit, dia sampai kadang-kadang nggak makan, dia sampai mau beli apa aja susah gitu. Jadi semua dikontrol sama suaminya. Ya saking dia bergantung sama suami, nggak punya pekerjaan, nggak bisa bekerja. Oke, nah ini banyak yang terjadi dan kita nggak mau ini terjadi kan. Jadi kamu harus mapan. Dan supaya kamu juga nggak diremehin sama suami gitu. Gini soalnya, masalah uang ini menyangkut sama ego soalnya. Tadi yang saya bilang kan, bahwa di masyarakat kita orang yang punya uang banyak itu merasa dia wow, gue keren banget gitu, merasa hebat gitu, merasa powerful gitu kan, merasa sombong gitu karena dia punya uang banyak. Nah, jadi ketika kamu menikah dengan orang yang seperti ini, apa-apa semua dia yang bayarin, apa-apa semua dia yang kasih gitu kan, sesuai izin dia, semuanya sesuai izin dia, boleh nggak boleh, mau beli apa semua sesuai izin dia. Apa-apa dia yang beliin, apa-apa dia yang kasih. Istilahnya kamu mati atau hidupnya ada di tangan dia. Dan ketika seseorang punya kuasa yang begitu besar atas orang lain, dia jadi apa? Dia jadi semena-mena. Dia jadi merasa kamu itu milik dia. Makanya nanti jadi diatur-atur, jadi dilarang-larang, jadi diposesifin. Dia merasa kamu milik dia soalnya. Dia merasa kamu itu harus nurut sama maunya gue. Karena lu itu gue yang ngidupin. Lu makan aja gue yang kasih. Baju lu yang lu pakai aja tuh gue yang beliin. Anggap ya, dia merasa dia boleh untuk mengatur, melarang, memarahi, memaki, menganiaya, memukul. Dia merasa dia berhak boleh. Soalnya dia yang ngisi hidup kamu. Soalnya kalau gak ada dia, kamu mati. Gak ada yang ngasih makan istilahnya. Ini dia. Ini yang terjadi. Gitu. Ini yang terjadi, ini yang banyak terjadi. Ya. Kenapa cowok-cowok itu merasa dia punya hak untuk memukul, untuk menganiaya? Ya karena dia merasa dia yang bayarin segala sesuatunya. Dia merasa jadi gue nih, kepala keluarga nih, gue yang membiayai semua. Jadi kalau ada yang macem-macem gue pukul gitu. Uang itu bikin orang jadi berdelusi, berpikir dia itu punya power gitu. Anggap, dan ini banyak yang terjadi. Jadi supaya menghindari hal seperti ini, ya kamu harus punya uang sendiri. Harus punya uang sendiri, kamu harus bisa beli apa-apa sendiri gitu.